Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS data mining yang judulnya prediksi penyakit jantung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Ardian Saputra. Dan perkenalkan, nama saya Fatih Eka Nurjaman. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang studi, tantangan dan solusi. Yang pertama itu urgensi medis. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit kronis paling mematikan. Deteksi dini terhadap gangguan kardiovaskular sangat krusial untuk menekan angka mortalitas dan mengurangi risiko komplikasi tingkat lanjut. Dan yang kedua itu adalah solusi data mining. Penerapan disiplin ilmu data mining membantu tenaga medis mengekstraksi pola dari rekam medis. Namun, karena tidak ada lagi satu algoritma absolut, perlu dievaluasi berkesinambungan dari berbagai model. Metodologi dan dataset. Yang pertama itu adalah dataset UCI menggunakan hard disk dataset publik milik UCI Machine Learning. Repositori yang memuat 303 baris data rekam medis pasien dengan 14 atribut klinis. Yang kedua, preprocessing meliputi pembersihan duplikasi dan nilai kosong. Dilanjutkan dengan pembagian data berskala proporsional menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Dan yang terakhir itu adalah normalisasi. Menerapkan standar scalar agar seluruh variabel atribut memiliki skala yang seragam, sehingga tidak menimbulkan bias saat kalkulasi perhitungan jarak algoritma. Algoritma klasifikasi. Yang pertama itu decision tree, memecah data secara rekursif menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan aturan keputusan bersyarat atau if then. Dan yang kedua itu naive Bayes varian Gaussian, metode probabilistik kuat yang berasumsi bahwa setiap fitur medis independen terhadap probabilitas risiko. Dan yang terakhir itu Kners-Neighbor, yaitu adalah metode berbasis intens yang mengklasifikasikan titik dan berdasarkan kemiripan pola menggunakan metrik Euclidean distance. Analisis dan hasil uji. Komparasi evaluasi. Di sini ada tabel algoritma akurasi, presisi, sensitivitas, dan F1 score. Yang pertama itu Kners-Neighbor, akurasinya yaitu 90/16. Presisinya itu 0,9333. Sensitivitasnya adalah 0,8750 dan F1 score itu adalah 0,9032. Dan selanjutnya di sini ada naive Bayes Gaussian, bisa dilihat kita akurasinya itu adalah 86,89% dan presisinya adalah 0,900000, sensitivitasnya adalah 0,8438 dan F1 skornya 0,8710. Dan yang terakhir itu decision tree. Decision tree itu akurasinya 75,41, presisinya 0,8400, sensitivitas 0,6562 dan F1 score 0,7368. Di sini kami akan menjelaskan perbandingan akurasinya. Kners-Neighbor yaitu 90,16%, naive Bayes 86,89%, decision tree 75,41%. Kners-Neighbor KNN atau KNN memimpin dengan perolehan performa terbaik, menunjukkan adaptabilitas yang sangat tinggi terhadap karakteristik sebaran numerik dari data pasien pengidap berisiko jantung. Di sini dilanjut dengan Patir.
Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan performa unggul 90,1%, akurasi tertinggi KNN. Gunners naik bor mendominasi. KNN terbukti sebagai algoritma paling representatif untuk dataset rekam medis UC ini. Model sukses mendeteksi 27 true negatif dan 28 true positif, serta berhasil meminimalkan kesalahan prediksi. Hanya 2 false positif dan 4 false negatif. Jarak Euclidean sangat cocok untuk pola fitur ini. Dan selanjutnya ada analisis matriks. Kinerja naive Bayes. Model probabilitas ini menunjukkan performa yang cukup tinggi, akurasi 86,89%. Algoritma berhasil mengeliminasi banyak kesalahan, hanya menyisakan 3 false positif dan 5 false negatif. Asumsi independensi fitur probabilistik terbukti relevan pada fitur klinis. Selanjutnya ada kelemahan decision tree, menghasilkan performa terendah 75,41% dengan angka false negatif mencapai 11 kasus. Penurunan signifikan ini umumnya disebabkan oleh kerentanan algoritma ini terhadap variasi data latih overfitting karena ketiadaan mekanisme pemangkasan tuning maksimal. Dan selanjutnya kesimpulan utama. Yang pertama, rekomendasi sistem. Algoritma optimal Gunners-Naighbor atau yang disebut KNN menjadi algoritma klasifikasi yang paling direkomendasikan karena paling adaptif dan akurat dalam mengenali pola kardiovaskular. Kedua, pentingnya pre-processing. Penggunaan standar Dirichlet terbukti berkontribusi krusial dalam menetralkan bias matematis antar variabel medis yang heterogen. Ketiga, potensi pengembangan. Hasil model ini dapat menjadi pijakan kuat untuk merancang sistem pendukung keputusan medis berbasis AI yang interaktif dan akurat di masa depan. Selanjutnya kita akan memperlihatkan Hasil codingan. ini ada Python menggunakan Visual Code. Dan silahkan dilihat. Nah, yang pertama ini. Di sini ada image source. Kita diambil dari sini. Seperti yang foto-foto tadi ditempel. Baik, cukup sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.